Halo sahabatnya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Bisa, anak muda Indonesia pasti bisa. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar yang namanya kecerdasan emosional, atau yang disebut dengan EQ, Emotional Quotient. Nah kita akan belajar ternyata kecerdasan emosional ini itu sangat membentuk kesuksesan kita di masa depan. Oke, itu apa aja setelah yang satu ini. Guys, jadi hari ini kita akan belajar tentang pengembangan diri lagi, yaitu kita belajar tentang namanya kecerdasan emosional. Ya, ini banyak dipahami itu apa ya? Orang-orang berpikir bahwa kalau kita mau berhasil dalam kehidupan, sukses dalam kehidupan, ya kan? Orang berlomba-lomba untuk mengejar yang namanya IQ yang tinggi, ya kan? Intelektual yang tinggi, dan mengejar sekolah yang tinggi sampai tahap mungkin sampai sarjana dan lain-lain. Saya tidak menyalahkan bahwa sekolah itu bisa menjamin kesuksesan seorang, ya kan? Atau mungkin berpengaruh dengan kesuksesan seseorang. Saya sangat yakin dan percaya sekolah itu sangat penting, ya kan? Dan intelektual juga sangat penting. Tetapi ternyata tidak cukup. Intelektual saja tidak cukup. Ternyata ada yang jauh lebih penting, ya, dan memang inilah yang membentuk kehidupan seseorang bisa menjadi seperti apa, atau mungkin kehidupannya bisa lebih sukses atau tidak, gara-gara yang namanya kecerdasan emosional ini, teman-teman. Ya. Jadi kita akan belajar ada 3 kecerdasan emosional yang kita harus miliki untuk kita bisa sukses dalam hidup kita. Oke, itu apa aja? Yang pertama yaitu memiliki keterampilan sosial. Ini sangat penting sekali. Ya, dalam kehidupan ada beberapa orang yang mungkin sangat terampil dalam membangun hubungan dengan sesama, tapi ada juga yang mungkin perlu belajar dan memang perlu waktu untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Saya tidak menyalahkan untuk teman-teman yang merasa, Pak, saya ini introvert, Pak. Saya ini kurang bisa bicara dengan orang. Nah, itu pun perlu belajar, teman-teman. Itu pun perlu yang namanya skill, ya. Skill untuk bisa membangun hubungan dengan orang lain. Saya rekomendasi satu buku untuk Anda, yaitu namanya Bagaimana Memengaruhi, ya kan, bagaimana berteman dan mempengaruhi orang lain. Itu karangannya Dale Carnegie. Ini bukunya ditampilin aja. Nah, itu bukunya bagus banget, bagaimana supaya teman-teman di sini bisa punya keterampilan untuk bisa ngobrol dengan orang, keterampilan untuk bisa membangun hubungan dengan orang lain. Nah, ternyata ini termasuk namanya kecerdasan emosional. Ada orang-orang yang memang dia punya satu EQ atau mungkin emotional quotient. Dia cerdas secara emosional, dia tuh pintar sekali untuk membangun hubungan, pintar sekali untuk bisa bergaul dengan orang, ya kan? Lah, ini hubungannya apa dengan masa depan atau dengan kehidupan? Yes, sangat berhubungan ketika Anda punya banyak teman, ya kan? Banyak teman itu kan banyak rezeki. Setuju nggak dengan kata-kata saya? Tulis di kolom komentar ya sekarang ya. Kalau banyak teman itu banyak rezeki. Nah, karena apa? Karena Tuhan memberikan rezeki itu ya dari mana? Dari lingkungan sekitar kita, dari teman-teman kita. Nah, dengan kita bisa punya keterampilan ini, kita punya satu skill untuk membangun hubungan dengan orang, maka ini jadi satu skill yang luar biasa untuk masa depan kita dan untuk kehidupan kita di masa mendatang. Oke? Yang kedua, teman-teman, dia tuh punya rasa empati. Jadi kecerdasan emosional yang kedua itu namanya mempunyai rasa empati. Dia bisa merasakan apa yang orang lain mungkin sekarang lagi hadapi. Ya, ada mungkin orang dalam kesulitan, dia bisa ikut membantu, ikut berbagian dalam itu. Nah, dengan seperti ini, itu rezeki pasti akan terbuka dengan lebar. Kalau kita punya prinsip, punya konsep hidup untuk bantu orang, untuk bagaimana ini kita bisa bermanfaat buat orang, ya kan, terdengar klise, teman-teman. Tapi memang ini hal yang sangat penting yang kita harus miliki. Ketika kita bisa memahami, mengerti orang lain, maka entah dari mana gitu ya, kita lagi kesulitan, kita bisa suatu saat dibantu sama orang lain gitu. Padahal bukan berarti kita itu berharap imbalan, ya. Kita bukan berarti berharap imbalan kalau kita bantu orang supaya dibantu lagi, no. Tapi itu sudah jadi hukum alam. Ketika kita bantu orang, kita bisa memiliki rasa empati dengan orang, kita belajar untuk paham dengan orang lain, maka ada hal-hal yang mungkin kita di luar nalar kita, itu yang mungkin ada kita saat dimana kita sulit, kita bisa dibantu dan lain-lain. Ini dalam keadaan yang mungkin kita butuh satu usaha, bisnis atau apapun, ada orang-orang yang mungkin bisa mengajak kerjasama dengan kita. Dan itu seperti tidak masuk akal, tetapi ternyata itu yang disebutkan dengan hukum alam gitu ya. Kalau kita bantu orang, ya kan, kita itu entah dari mana nanti pasti akan ada orang-orang yang akan membantu kita juga.
Oke, yang ketiga teman-teman, yang terakhir, yaitu Anda memiliki motivasi diri yang kuat. Anda nggak perlu bantuan orang untuk memotivasi Anda, ya kan? Atau mungkin Anda nggak perlu orang lain tuh sampai berbicara berbusa-busa untuk menjelaskan kepada Anda. Tapi Anda punya dalam hati Anda, dalam diri Anda, itu terkandung nilai-nilai bahwa Anda tuh termotivasi, Anda tuh mau bergerak maju, dan Anda ingin jadi orang yang sukses, teman-teman. Nah, banyak orang yang berpikir, Pak, kok saya merasa kok saya harus dimotivasi dulu ya. Saya merasa kok harus ada bantuan orang untuk memotivasi saya supaya saya bisa semangat. Ya, itu nggak jadi masalah teman-teman, karena banyak orang mungkin juga merasakan yang sama pertama kali. Ya kan, dia harus mungkin dibantu terlebih dahulu. Tapi pertanyaan saya, Anda bertumbuh nggak? Maksudnya bertumbuh itu gimana Pak Vino? Ya, jangan sampai kita sampai sudah dewasa, ya kan? Kita sampai udah berangsur-angsur, udah semakin dewasa, tapi kita masih setiap saat butuh dimotivasi orang, butuh untuk bisa disemangatin terus. Nah, padahal motivator terbaik adalah diri sendiri, ya kan, yang bisa motivasi diri Anda, goals Anda, impian Anda, atau tujuan Anda ke depan. Itulah yang bisa membuat kita selalu bergerak untuk bergerak lebih baik, lebih maju lagi. Nah, tapi banyak dari kita mungkin kita masih, ya ini butuh belajar teman-teman ya. Kita butuh belajar untuk bisa, yes, saya bisa motivasi diri saya sendiri, saya bergerak maju, saya siap untuk berjuang untuk masa depan saya dan keluarga saya. Oke? Mungkin itu aja teman-teman sharing dari saya. Kalau suka video ini, share ke teman-teman Anda. Siapa tahu ada teman-teman Anda yang membutuhkan video ini. Jangan lupa klik like, berikan komentar yang positif, ya, dan jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan selalu sangat hebat luar biasa.